Hari Senin, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menemui Menko Polhukam Mahfud MD di kantornya untuk membicarakan persoalan yang membelit partainya. Termasuk yang dibicarakan, yakni soal KLB Partai Demokrat versi Deli Serdang yang telah menetapkan Kepala Kantor Staf Presiden Muldoko sebagai Ketua Umum. Dalam pernyataannya pada hari Minggu, Mahfud membantah pemerintah melindungi penyelenggaraan Kongres Luar Biasa Partai Demokrat di Deli Serdang. Menurut Mahfud, pemerintah tidak bisa membubarkan penyelenggaraan sebuah KLB dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Mahfud juga menyatakan hal serupa juga terjadi pada era Presiden Megawati Soekarno Putri maupun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait dualisme di Partai Kebangkitan Bangsa tahun 2002 dan 2008. Maka juga yang menjadi ketua umum Partai Demokrat sampai saat ini ya adalah AHY. Kita tidak bisa melarang KLB karena ini masih ada aja orang menuding itu KLB itu dikawal, KLB itu dilindungi. Tidak ada urusannya. Pemerintah tidak melindungi KLB di Medan. Tetapi memang tidak boleh membubarkan. Seperti halnya dulu, saya ulangi, Pak SBY tidak membubarkan KLB-nya PKB, ada 2 dan berkali-kali forum. Sebelum menemui Mahfud MD, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Sekjen dan 34 Ketua DPD Partai Demokrat lebih dulu mendatangi kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menyerahkan laporan perbuatan melawan hukum atas penyelenggaraan KLB Deli Serdang. Laporan berupa dokumen dan bukti sebanyak 5 kontainer ini diserahkan untuk menegaskan keabsahan kepengurusan Demokrat di bawah kepemimpinan Ketua Umum AHY. Berkas-berkas ini untuk melengkapi semua data dan fakta yang juga kami kumpulkan. Bahwa apa yang terjadi di Deli Serdang tersebut tidak sah dan tentunya tidak memiliki kekuatan hukum apapun. Ini langkah-langkah yang kami tempuh. Kami punya hak dan tentunya terus mencari keadilan. Tapi saya memiliki keyakinan Kementerian Hukum dan HAM memiliki integritas. Seusai menerima laporan Partai Demokrat dari kubu AHY, Dirjen Administrasi Hukum Umum Cahyo Rahidin Muzar menyatakan pihaknya akan mempelajari lebih lanjut berkas-berkas yang diserahkan. Namun, ia tidak memberi batasan waktu berapa lama berkas itu akan dipelajari. Dari kantor Kemenkumham, AHY dan jajaran pengurus Partai Demokrat beranjak ke kantor Komisi Pemilihan Umum untuk menyerahkan berkas dan bukti bahwa KLB Partai Demokrat di Deli Serdang tidak sah. Dalam audiensi bersama pimpinan dan komisioner, KPU menegaskan bahwa berdasarkan surat keterangan dan verifikasi data di KPU, AHY masih merupakan ketua Partai Demokrat yang sah. Kami masih memegang SK dari Kumham yang sama saya ini masih SK Partai Demokrat pimpinan Pak AHY. Sekali lagi bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan bahwa kami ini penyelenggara yang terikat dengan peraturan perundang-undangan sehingga sampai saat ini belum ada SK apapun dari Kumham dan kami. Menanggapi kisruh dualisme di tubuh Partai Demokrat yang saling klaim keabsahan penyelenggaraan KLB, pengamat politik CSIS J. Kristiadi menilai negara tidak bisa serta-merta mengesahkan kepengurusan partai politik seperti di masa lalu. Menurut J. Kristiadi, kedaulatan parpol berada di tangan anggotanya. Bahwa partai politik itu yang berdaulat adalah anggotanya. Tidak ada tuh partai legitimasinya itu negara, apalagi pemerintah, apalagi cuma Kumdam. Tidak punya otoritas. Yang ada adalah anggotanya. Dan anggota itu representasinya adalah Kongres. Ya, ini mesti kita jelas dulu. Jangan kemudian seakan-akan kita kembali ke zaman orde baru dulu. Kalau negara bisa mengesahkan bahkan semua organisasi masyarakat disahkan oleh negara, jangan sampai. Ini pakemnya dulu. Dan kedua, kenapa begitu? Karena demokrasi itu memerlukan partai politik. Tapi tanpa partai politik tidak ada demokrasi juga. Nah, jadi penting. Di mata pendiri lembaga survei SMRC, Saiful Mujani, keterlibatan pejabat negara dalam pengambil alihan partai politik merupakan kemunduran demokrasi Indonesia bagi Indonesia. Selain bersifat partisan, keterlibatan Kepala Kantor Staf Presiden Muldoko dalam pengambil alihan Partai Demokrat berpotensi mengerdilkan kekuatan oposisi.
KSP. Itu kantor yang sangat strategis yang langsung berhubungan dengan presiden. Concern saya adalah tidak boleh lembaga negara itu partisan. Kira-kira begitu. Pak Muldoko tentu aja bisa ngomong, itu kan bisa dipisahkan. Sekarang Demokrat kalau diambil alih oleh Pak Muldoko, pasti akan bergabung dalam koalisi itu. Maka tinggal PKS satu dengan kekuatan sekitar 8% di parlemen yang akan berteriak-teriak tanpa didengar orang. Kan begitu. Dualisme kepemimpinan di dalam tubuh partai politik akan memakan waktu sedikitnya 5 bulan jika diselesaikan lewat mekanisme mahkamah partai dan berlanjut ke lembaga peradilan. Masalah politik yang berlarut-larut akan berakibat kehilangan fokus saat semua pihak tengah mengatasi pandemi COVID-19. Tim Liputan, Kompas TV.